Selamat sore kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara kita pada hari ini. Ini saya selaku moderator, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Sahila Wahyuni dari Indonesia Education Watch, biasa dipanggil Sahil, yang akan memandu acara diskusi kita pada pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum dimulai, ingin saya selaku bagian dari panitia yang mau minta maaf terlebih dahulu kepada Mbak Ulfa, Mas Ciro juga, karena ternyata acaranya di luar dugaan ya, yang seharusnya sebetulnya bisa kita mulai di jam 15.30 tapi terpaksa harus diundur karena satu dan lain hal. Oke, sebelumnya mungkin mau tanya dulu kabar ke teman-teman, kakak-kakak yang udah hadir, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Dan tetap semangat juga ya, semoga walaupun beberapa dari kita mungkin ada yang berpuasa juga gitu. Oke, acara ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara Indonesia Education Watch dan juga Lab Demokrasi, dua komunitas yang memang punya concern di isu demokrasi dan pendidikan di Indonesia. Acara ini juga didukung oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia dan Yampika Action Aid. Dan tema sebetulnya acara ini merupakan rangkaian dari seri kolaps kita. Jadi nanti sebetulnya ada 3 podcast dan ada 3 diskusi yang masih akan berlanjut setelah ini. Dan kebetulan kita mengawali diskusi pertama kita ini dengan tema pendidikan yang terjangkau, mendorong akses pendidikan yang merata dan inklusif. Oke, sebelum dimulai saya izin memperkenalkan kedua pemateri kita yang sudah hadir lebih awal, pemapar kita, narasumber yang sudah hadir lebih awal. Ada Mas Ciro ya Mas. Mas Ciro ini merupakan peneliti bidang Education and Regional Development dari Artikel 33, dan juga ada Mbak Ulfa yang merupakan Head of Education dari Semeru Research Institute. Oke, baik, tanpa memperpanjang lagi ya langsung saja pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ciro. Dipersilahkan Mas. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Indonesia Education Watch. Ini anggotanya rata-rata mahasiswa ya? Udah ada kerja juga, oh gitu. Tapi mungkin saya di sini sama Mbak Ulfa mungkin nanti ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti kita coba diskusikan juga. Tapi kalau ada berbeda nanti bisa memperkaya juga gitu ya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya salah satu peneliti dari Artikel 33 Indonesia. Artikel 33 Indonesia secara singkat kita adalah lembaga riset kebijakan. Jadi istilah Policy Research Institute gitu ya. Bergerak di 2 bidang utama. Yang pertama Education and Regional Development, itu yang saya peneliti di situ gitu ya. Lalu juga ada Natural Resource, Climate and Climate Change gitu. Jadi kami bergerak di 2 bidang itu. Jadi kenapa namanya Artikel 33? Karena di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Jadi tapi dari dulu, dari sejak itu udah 14 tahun berdiri, jadi isu pendidikan jadi salah satu isu fokus kami. Dan berbagai proyek penelitian gitu ya, proyek riset, proyek konsultasi juga sudah kami kerjakan, entah itu dari bekerjasama dengan pemerintah luar negeri maupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga gitu ya. Tapi sebelumnya banyak bantu juga di Kemdikbud Ristek, sekarang Kemdikdasmen namanya ya. Ketika Menterinya Nadiem Makarim itu kami cukup banyak membantu langsung di dalam gitu ya, untuk penyusunan banyak kebijakan pendidikan. Mungkin itu. Selanjutnya saya sesuai tor yang ada, tapi mungkin saya nggak seluruhnya membahas sesuai dengan poin-poin yang disampaikan oleh panitia, tapi kurang lebih kami interpretasikan seperti ini ya. Selanjutnya, jadi saya mau mulai dengan data dulu. Jadi kalau Artikel 33 banyak memang, saya kebetulan latar belakangnya ekonomi gitu ya, ekonomi, tapi memang Artikel 33 memfokuskan diri untuk economics of education gitu, jadi approach-nya. Jadi economics education maksudnya adalah bagaimana memandang kebijakan pendidikan dari sisi ekonominya gitu ya. Jadi banyak mengolah data sekunder gitu ya, data sekunder atau data yang sudah tersedia
Jadi kami banyak sering mengolah Senas, survei sosial ekonomi Indonesia, dan BPS, dan Sakernas, survei tenaga kerja nasional juga gitu ya, kami exercise gitu ya. Jadi untuk menemukan suatu temuan yang menarik gitu ya. Salah satunya kalau ngomongin akses, biasanya kalau Kemdikbud, sekarang Kemdikdasmen gitu ya, atau pemerintah pusat, pemerintah daerah tuh pakai indikatornya itu angka partisipasi sekolah biasanya, APS namanya. Jadi berapa persen anak yang sekolah gampangnya, berapa persen anak yang sekolah ya di Indonesia. Tapi ada juga sebenarnya kebalikannya gitu ya, ATS namanya, anak tidak sekolah gitu. Jadi persentase atau jumlah anak yang tidak sekolah. Jadi kalau misalkan, jadi kesannya kalau memang kalau pakai APS tuh pencapaian pemerintah tuh udah bagus gitu ya. Jadi kalau di pemerintah daerah, pemerintah pusat, APS sudah 80% atau 90%, kalau SD bahkan bisa sampai 99% gitu ya. Tapi kalau dibalik ATS, kita jadi tahu sebenarnya yang perlu disekolahin, dikembaliin ke sekolah tuh berapa persen dan berapa jumlahnya gitu ya. Jadi kurang lebih ini kami coba olah dari data Senas gitu ya, dari 2021 sampai 2024 sempat menaik lumayan sedikit ya, ada agak sedikit naik di 2022. Jadi kalau kami membaginya, jadi saya jelaskan dulu. Jadi kalau yang oranye itu 16-18 tahun atau setara sama SMA atau SMK sederajat gitu ya. Lalu yang biru itu 13-15 tahun itu setara dengan SMP sederajat, dan sisanya 7-12 tahun itu SD sederajat. Jadi memang kan semakin tinggi jenjangnya semakin banyak yang tidak sekolah gitu ya. Jadi sekitar 20% rata-rata ya, yang paling tinggi itu untuk SMA sederajat masih perlu perhatian. Jadi kalau di presentasi sekitar 20% untuk SMA, kita fokuskan yang paling besar aja. Lalu kalau dihitung 7-18 tahun, jadi anak usia sekolah SD sampai dengan SMA, itu umur 7-18 tahun, remaja lah ya gitu ya, anak usia sekolah itu sekitar 4 juta. Ada 4 juta anak tidak sekolah di Indonesia gitu. Jadi ini salah satu data ini. Jadi Kemdikdasmen sekarang juga mengacunya sekarang sekitar 4 juta, jadi nggak jauh-jauh dari itu tiap tahunnya gitu ya. Di 2022 sampai sekarang 2025 gitu, kurang lebih 4 jutaan gitu ya. Dan ini jadi sumber isu yang utama gitu. Akses ya, perlu mengetahui yang nggak sekolah berapa gitu ya gampangnya. Selanjutnya, lalu ini ketimpangan. Jadi kalau dibagi mungkin agak kecil ya, tapi kurang lebih yang paling atas Papua. Jadi ini persentase ATS per daerahnya. Jadi Papua paling atas gitu ya, di timur, terus lalu paling bawah itu di DI Yogyakarta. Jadi ini by provinsi. Jadi gapnya lumayan besar. Di Yogyakarta mungkin agak outlier ya, karena provinsi atau kota pelajar, jadi udah lebih maju dari yang lain. Tapi kalau mungkin di atasnya ada Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, dibandingkan dengan Papua gitu ya, itu sebenarnya sekitar 20%-an lah ya gapnya. Jadi yang paling memprihatinkan istilahnya, paling atas tuh yang ATS paling banyak, dengan provinsi atau daerah yang paling sedikit itu gapnya lumayan besar. Jadi ini menunjukkan bahwa ketimpangan itu masih tinggi gitu ya. Jadi terutama kan bisa kelihatan ada Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, itu ada di Sumatera dan Pulau Jawa gitu ya. Dan Papua, ada Kalimantan Tengah juga, nanti Jawa Barat termasuk juga karena mungkin lingkupnya provinsi sangat besar gitu ya. Lalu apalagi Bangka Belitung, Banten. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ketimpangan terhadap akses pendidikan itu masih sangat tinggi gitu ya. Selanjutnya, nah ini warnanya kelihatan beda ya, mudah-mudahan kelihatan beda ya. Jadi ini pie chart sedikit bahwa kalau tadi ATS anak tidak sekolah ada berapa? Ada sekitar 4 juta, 20% mayoritas ada di SMA sederajat. Alasannya kenapa nggak sekolah? Pertanyaan itu ya. Mereka kenapa nggak sekolah? Jadi mayoritas mereka memilih untuk bekerja dan juga memang nggak punya biaya. Jadi ini menggambarkan bahwa anak kita ya, usia sekolah yang tidak sekolah itu ya memang dari kelompok masyarakat miskin gitu ya, pertama. Dan jadi mereka memutuskan karena dari masyarakat miskin tersebut, dari rumah tangga yang miskin, maka mereka memprioritaskan hal lain selain pendidikan. Mereka nggak punya pilihan lain selain mengorbankan pendidikan. Ya. Jadi rumah tangga yang miskin pada akhirnya
butuh bekerja. Jadi misalkan ilustrasi adalah ada kepala keluarga dan istrinya gitu ya, suami istri punya anak, terus anaknya cuma bisa disekolahin sampai SD misalkan gitu ya, sampai SD atau sampai SMP, terus sisanya ketika dia udah lulus SMA atau SD, bahkan mungkin kadang-kadang putus sekolah juga di tengah-tengah, ya disuruh kerja bantuin orang tuanya. Nah, itu jadi kalau kondisi rumah tangga yang misalnya kuintil 1 atau dan 2 gitu yang rumah tangga miskin, itu ya perlu membantu rumah tangganya juga, membantu keluarganya gitu. Jadi memprihatinkan itu. Jadi mereka nggak ada biaya, dan nggak ada biaya itu juga ada yang memilih untuk bekerja. Entah memilih bekerja membantu orang tuanya atau bekerja mencari pekerjaan lainnya gitu. Jadi ini jadi salah satu alasan kenapa anak-anak yang di Indonesia itu tidak sekolah. Selanjutnya, lalu penyebab lainnya juga, jadi karena kondisi ekonomi rumah tangga yang ada di masyarakat gitu ya, jadi mayoritas kelompok masyarakat miskin, rumah tangga miskin itu nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya, nggak ada pemilihan itu bekerja. Masalah lainnya adalah kurangnya daya tampung. Daya tampung adalah berapa bangku yang bisa diisi gitu ya. Jadi di sekolah itu ada beberapa bangku yang bisa diisi di sekolah dan berapa sekolahnya juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman sadari kan, kalau mungkin di sekitar rumah teman-teman SD negeri deh ya, SD negeri mungkin banyak di sekitar gitu ya, ada SD 01, 02, 03 sekian dan seterusnya gitu. Tapi lama-lama SMP mulai sedikit, SMA apalagi, jadi makin sedikit jumlah SMA-nya dan juga jumlah bangku yang ada di setiap sekolahnya dan tiap kelas juga semakin sedikit gitu ya. Jadi ini ilustrasi contoh, ini perhitungan dari PSPK untuk Studi Pendidikan Kebijakan daya tampung SMP atau MTS negeri. Jadi kan kalau yang disediakan oleh pemerintah itu yang negeri ya. Jadi SMP negeri atau MTS negeri itu yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Asumsinya kita secara gratis ya. Dan harusnya memang secara gratis. Itu sudah cukup di 273 kabupaten kota di Indonesia. Itu yang sudah tercukupi. Tapi 241 kabupaten itu nggak cukup. Jadi kan kalau sekarang ada sekitar 514, nggak tahu ini teman-teman, kalau salah sih 514 kabupaten kota di Indonesia ya. Jadi tidak cukup 241 kabupaten kota. Lalu kalau ada SMP swasta, jadi ini kalau ada SMP swasta juga kalau tidak ada SMP swasta maka tidak cukup, lalu dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia dengan sekolah negeri itu nggak cukup menyediakan tempat bagi anak-anak usia sekolah gitu ya. Jadi makanya ada sekolah swasta gitu ya. Dan sekolah swasta berbayar, maka anak-anak tadi yang tadi di kelompok masyarakat miskin terpaksa nggak sekolah juga. Mungkin ada rumah tangga yang pengen sekolah sebenarnya, yang tadi tidak ada biaya, tapi karena nggak ada bangkunya di sekolah negeri, dia perlu ke swasta tapi nggak punya duit gitu ya, nggak punya uang, jadi nggak bisa sekolah gitu. Jadi ini salah satu permasalahannya. Jadi sekitar 46% ya pendudukan sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan daya tampung sehingga pendidikan tidak sepenuhnya gratis. Jadi salah satu poin mas ini tadi, pertama anak tidak sekolah, kedua daya tampung. Selanjutnya ini sedikit mungkin nggak terlalu berhubungan dengan aksesnya, kondisi aksesnya, tapi terkait sarana prasarana gitu ya. Jadi ini kondisi ruang kelas. Jadi ini coba saya gambarkan kondisi fasilitas gitu ya, fasilitas yang ada di Indonesia pada pendidikan. Jadi kondisi ruang kelas itu lebih dari 120.000 sekolah SD itu kondisi ruang kelasnya rusak. Jadi ini menggambarkan bahwa ya bukan hanya akses, tapi bahkan kita belum ngomongin kualitas pembelajaran gitu, belum ngomongin. Jadi kondisi ruang kelas aja masih banyak yang rusak. Lalu akses internet juga sekarang kayaknya di Jakarta semua udah tersambung internet, tapi nyatanya banyak di daerah Indonesia, terutama mungkin jenjang-jenjang yang makin rendah gitu. Jadi dari SD, PAUD itu yang makin banyak tidak punya akses terhadap internet, jadi tidak memudahkan
bagaimana pendidikannya itu berjalan gitu ya. Jadi kan internet seharusnya bisa memudahkan gurunya juga gitu ya, dan juga siswanya. Selanjutnya, jadi saya langsung ke apa sih opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu ya dari permasalahan ini. Jadi saya meng-highlightnya ATS, anak tidak sekolah, bahwa perlu solusi atau perlu kebijakan yang dapat mengatasi atau mengembalikan anak tidak sekolah gitu ya, untuk bisa sekolah kembali. Jadi kalau rekomendasi kami yang pertama adalah pendataan ATS by name by address. Jadi ini salah satu langkah awal. Jadi pengen tahu dulu, kalau ini kan saya tadi estimasi ya, data survei sosial ekonomi nasional. Jadi data survei di seluruh daerah Indonesia, tapi nggak tahu siapa si A itu sekolah, si A itu tidak sekolah karena apa itu nggak tahu. Jadi kan estimasi secara umum aja. Nah, maka tujuannya adalah pendataan ATS ini mengindikasi jumlahnya exactly itu berapa di daerah, misalkan di Jakarta Selatan misalkan gitu, atau di Kabupaten Tanggamus di Lampung gitu misalkan. Itu jadi itu ada berapa gitu. Jadi jumlah anaknya, sebarannya gitu ya. Bahkan bisa sampai ke kecamatan, RT RW gitu. Dan desa. Serta karakteristik anaknya lebih detail. Apakah anaknya tidak sekolah ini ya tadi, apakah terbukti bahwa dari latar belakang rumah tangga miskin atau seperti apa gitu ya. Lalu kedua, mengidentifikasi faktor penyebab tidak sekolahnya yang tadi, yang slide saya yang kedua, alasan tidak sekolahnya karena apa. Jadi kalau yang paling didominasi memang tidak ada biaya dan juga memilih untuk bekerja. Tapi juga ada persentase kecilnya memilih untuk menikah. Jadi ini masih jadi fenomena di Indonesia bahwa putus sekolah karena menikah gitu ya. Entah itu penyebabnya memang disengaja atau tidak disengaja gitu. Jadi ini salah satu hal yang bisa jadi memprihatinkan juga. Lalu menjadi sumber data utama untuk merancang program intervensinya. Jadi dari tadi data-data yang tadi, jadi evidence based gitu loh. Pemerintah daerah bisa merancang kebijakannya. Jadi perlu didorong di tingkat daerah ya. Jadi mungkin rancangannya bisa di pemerintah pusat gitu, tapi implementasinya perlu jor-joran gitu istilahnya di daerah. Jadi kadang-kadang mungkin tiap daerah, misalkan yang Jakarta dan Depok aja nih mungkin agak beda karakteristiknya gitu ya. Karena beda provinsi gitu ya. Satu Jawa Barat, satu DKI Jakarta mungkin agak berbeda mayoritas anak tidak sekolahnya, ataupun apalagi yang di Papua gitu ya. Banyak yang mungkin karena tidak ada biaya. Kalau Jakarta mungkin memang anu memilih, menurut saya cukup, ada juga. Menurut saya SMA cukup gitu. Saya mau langsung kerja aja, ada juga, walaupun sebenarnya dia bisa untuk lanjut S1 kuliah gitu ya. Jadi itu untuk mengetahui lebih dalam dan bisa jadi bahan utama penyusunan rekomendasi di tingkat daerahnya. Lalu yang kedua, penambahan daya tampung sekolah pada daerah prioritas. Jadi ini nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail opsi-opsi penambahan daya tampung itu macam-macam gitu ya. Ini yang meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan. Jadi karena memang kurangnya kelas gitu ya, dan unit sekolah, jadi memang sudah di Jakarta aja semakin tinggi jenjangnya gitu ya, SD, SMP, SMA itu semakin jarang sekolahnya gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada PPDB zonasi ya, itu ya yang pintar yang masuk gitu ya. Misalkan kayak Tebet, begitu di SMA 8 ya, SMA 8 yang paling pintar kan, zaman saya dulu yang paling pintar yang akhirnya masuk ISMA SMA 8. Sekarang PPDB zonasi udah nggak ada kayak gitu lagi, tapi sekolahnya pun jumlah sekolahnya juga masih sedikit. Terus mengurangi beban rumah tangga yang sebelumnya terpaksa masa sekolah berbayar atau berbiaya tinggi. Jadi yang tadinya karena nggak ada pilihan, dia nggak bisa masuk sekolah negeri A gitu, SMA 1 misalkan gitu ya. Akhirnya walaupun dia punya biaya, tapi nggak unlimited dan juga nggak besar-besar banget gitu. Rumah tangga mungkin kelas menengah, ya perlu ke swasta pada akhirnya. Dan disadari mungkin saya nggak sampaikan di sini, tapi sekolah swasta yang berbiaya rendah, mohon maaf berkualitas rendah juga itu paling banyak sebenarnya, lebih banyak sorry. Jadi kadang-kadang kalau bapak ibu mungkin Jakarta aja bisa explore gitu ya, ke gang-gang perkampungan gitu ya, tiba-tiba ada sekolah gitu. Itu kebanyakan sekolah swasta yang
berbiaya rendah dan berkualitas rendah juga, dan itu yang terpaksa mereka akses ke situ. Nah ini perlu dijaga juga oleh pemerintah. Yang terakhir, optimalisasi pendidikan non formal. Jadi karena ada anak tidak sekolah, salah satunya dia memutuskan untuk putus sekolah. Jadi perlu pendidikan kesetaraan namanya. Kesetaraan paket A, paket B, paket C gitu ya. Jadi itu yang perlu diakomodir. Terus juga ada yang memang memilih untuk menikah gitu, atau yang memilih untuk stop aja, ya itu perlu diakomodir. Kadang-kadang ada yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah, maka perlu disediakan aja. Jadi pendidikan non formal itu jadi sebagai solusi. Jadi pembelajaran yang lebih fleksibel, terus untuk memilih sambil bekerja, sudah menikah kegiatan lainnya juga. Ada kasus kalau saya studi UNICEF itu dia pindah, jadi orang tuanya pindah kerja, sempat pindah kerja ke negara lain gitu ya, lalu dia butuh penyetaraan gitu. Ini kan dia bukan menikah, bukan bekerja gitu ya, tapi karena mengikuti orang tuanya terpaksa mereka ketika balik lagi ke Indonesia perlu pendidikan kesetaraan. Nah ini perlu disediakan juga. Kalau enggak ya dia mungkin bingung melanjutkan pendidikannya lagi, dan mungkin ya jadi turun kelas dulu atau seperti apa. Nah itu mungkin kondisinya bermacam-macam. Lalu juga menawarkan berbagai jenis layanan literasi komunikasi dasar juga keterampilan vokasi. Jadi pendidikan non formal juga bisa merupakan yang spesifik aja, vokasi untuk misalkan yang SMK gitu ya, teknik kendaraan ringan atau mungkin tata boga, itu juga bisa diakomodir di sini di pendidikan non formal. Lalu tadi yang saya sampaikan, memberikan sertifikat kesetaraan untuk anak yang putus sekolah. Selanjutnya, jadi ini mungkin detail rekomendasi nanti bisa diskusikan lebih detail, tapi secara umum yang kami rancang gitu ya. Ini sempat jadi ide dari kami gitu ya. Bahwa pendataan ATS by name by address itu diawali dengan administrasi sekunder dulu. Jadi kalau di Kemdikbud itu ada namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi semua data siswa, guru, segala macam ya, warga sekolah tuh ada gitu ya. Data sekolah tuh ada semua di situ. Sebenarnya bisa di-match-kan sama data yang punya Dukcapil gitu ya. NIK gitu ya. Jadi gabungkan dengan NIK, jadi untuk mengetahui yang nggak sekolah tuh siapa gitu ya. Itu bisa salah satu. Nah, jadi bisa di-tracking data Dapodiknya dan putus sekolah. Jadi data Dapodik ya kalau dia udah nggak sekolah lagi, udah delete gitu. Udah nggak muncul lagi, itu bisa di-track gitu. Jadi ini jadi salah satu solusi pendataan dulu gitu ya. Tapi ada potensi hambatan juga. Berarti kan perlu lintas dinas gitu ya, dinas pendidikan, ada Dukcapilnya juga gitu. Jadi kadang-kadang ya di desa ini pendataannya juga masih NIK-nya tidak lengkap, NIK-nya bisa salah juga. Karena juga individu juga belum punya NIK, kadang-kadang di daerah apalagi ya, mungkin Jakarta cukup oke, tapi mungkin di daerah susah juga gitu, atau izinnya juga susah gitu ya. Yang jelas, ini perlu kolaborasi dinas pendidikan, dinas sosial, Dukcapil juga. Kalau bisa sih unit pemerintahan terkecil gitu ya, sampai bukan hanya kelurahan dan desa, sampai RT RW gitu. Jadi salah satu metodenya kami punya dua opsi gitu ya. Jadi sistem bottom up, jadi dari RT dinaikkan sampai dengan provinsi gitu, berjenjang. Jadi agennya tuh dari tingkat terkecil gitu, RT gitu ya. Jadi ini bisa melibatkan masyarakat sipil juga gitu ya, komunitas masyarakat sipil untuk mendata gitu ya, didatangin satu-satu tiap rumah tangga, bisa kepala rumah tangga yang ditanyakan atau langsung anaknya kenapa nggak sekolah gitu, alasannya apa gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu. Lalu sistem top down dengan pembentukan satgas ini bisa dari atas gitu ya. Jadi sistem melalui mobile app gitu ya. Salah satu best practice yang saya kasih juga di Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat, itu dia punya mobile app sendiri, sistem informasi sendiri untuk pendataan anak tidak sekolah gitu ya. Jadi itu jadi ketahuan di Polewali Mandar si A itu nggak sekolah karena apa, terus ya jadi bisa diintervensi secara langsung. Jadi ya mungkin yang potensi hambatan lainnya memang agak susah, kontrolnya mungkin agak susah, tapi itu doable, bisa dilakukan. Lalu dia butuh berbagai dukungan komunitas dan masyarakat juga, dan ya ini bisa dilakukan sebagai langkah awal. Selanjutnya penambahan daya tampung. Jadi
terutama pada daerah yang prioritas. Jadi tiga mungkin saya bisa bilang tingkatannya gitu ya. Cara ningkatin daya tampung dari pertama bisa paling simpel adalah penambahan ruang kelas baru. Jadi sekolah yang udah ada ditambahin ruang kelasnya, ditambahin bangkunya, gitu ya. Jadi anak yang tadinya nggak bisa sekolah. Itu simpel. Tapi itu mungkin nggak cukup karena nggak signifikan. Tapi itu cukup mudah karena bisa modifikasi sekolah yang existing aja. Sekolah yang udah ada ditambahin bangkunya, ditambahin kelasnya. Lalu dukungan anggaran mungkin ini yang paling sedikit gitu ya dibanding yang lain. Lalu jadi ada istilahnya juga ruang gerak siswa dan juga beban mengajar guru. Jadi yang sampai saya lupa ya idealnya berapa ruang kelas sekarang. Jadi ada rasionya gitu ya. Ingat ya Pak Uli? Jadi ada rasionya. Jadi rasio untuk jumlah anak. Jadi tiap jenjang itu beda-beda. Di ruang kelas tuh ada berapa orang idealnya. Jadi kalau nggak salah ya 30 sama 40-an ya, 40-an siswa gitu ya. Dan juga perlu mengkonsiderasi mempertimbangkan jumlah gurunya gitu juga di sekolah tersebut. Jadi biar belajar mengajar itu efektif dan efisien, perlu ada rasio perhitungan itu ya. Jadi rasio beban mengajar guru dan juga ruang gerak siswa juga. Jadi sampai terlalu ramai. Kalau misalnya 70 sampai 100 kan satu kelas ramai banget, jadi nggak bisa kondusif gitu. Itu lalu bisa juga membangun ini sekolah baru ya, ini cukup costly ya. Jadi bangun gedung sekolah baru, nambah sekolah baru. Ini yang paling jelas terlihat ya, bisa signifikan lumayan gitu. Jadi ada sekolah baru. Ini mindsetnya adalah sekolah negeri ya. Jadi penambah ruang kelas baru, membangun unit sekolah baru itu sekolah negeri semua karena ya kita menuntut pemerintah gitu untuk pemerintah mereka punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan itu memang ada di peraturannya. Dan mereka punya tanggung jawab atas itu. Ya pasti perlu luas lahan yang cukup juga. Kalau Jakarta juga berarti mungkin perlu pembebasan lahan lagi dan segala macam gitu. Prosesnya mungkin agak lebih rumit. Lalu anggarannya besar gitu ya. Jadi juga mungkin ada potensi penolakan dari sekolah swasta. Sekolah swasta penyelenggaranya istilahnya adalah sekolah atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebenarnya. Itu kan yayasan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah itu mungkin kadang-kadang kalau sekolah swasta, bukan kadang-kadang, semuanya sekolah swasta itu bukan hanya menyediakan pendidikan, tapi mereka ada orientasi profit juga ya. Jadi nggak bisa memungkiri bahwa mereka berbisnis juga, gitu ya. Jadi itu yang jadi potensi mungkin karena dibangun sekolah negeri banyak lagi tambahan, sekolah saya jadi nggak laku dong, nggak bisa gitu ya. Jadi itu perlu negosiasi lebih lanjut, tapi ya, ada baiknya sih lebih smooth gitu ya, lebih smooth negosiasinya karena pendidikan ya seharusnya bisa inklusif gitu ya. Jadi sekolah swasta ya menyediakan untuk pasar tertentu saja gitu. Lalu yang terakhir ini pelibatan sekolah swasta dengan voucher system ini udah di beberapa negara dijalani. Jadi salah satu ini saya bisa bilang jalan tengah. Kalau uang kelas baru gak signifikan dan unit sekolah baru itu terlalu costly, anggaran terlalu besar, jadi bisa dengan pelibatan sekolah swasta dengan voucher system. Jadi istilahnya adalah pemerintah membeli layanan yang diberikan oleh swasta, jumlah siswa yang ditampung oleh sekolah swasta. Jadi misalkan sekolah swasta A gitu ya, sekolah swasta saya sekarang aja ya, Ar-Rahman gitu misalkan ya. Sekolah swasta Ar-Rahman itu punya sekian jumlah bangku yang bisa ditampung oleh berapa siswa, misalkan 300 siswa gitu misalkan. 300 siswa, nah itu karena pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses tadi, kasih partisipasi, dia kasih bantuan untuk terutama, dan pasti ini perlu dikonsiderasikan bahwa nggak bisa semua siswa dibantu. Jadi perhitungan adalah satuan biaya per siswa, membantu untuk pemerintah ngasih duitnya, kita ngasih dananya langsung ke sekolah untuk siswa itu bisa sekolah gratis di sekolah swasta tersebut. Jadi ya makanya dalam tanda kutip kayak membeli layanan. Jadi pemerintah membeli layanan sekolah swasta. Jadi karena
sekarang udah banyak sekolah swasta, dan kalau bangun ruang kelas baru dan dibangun di sekolah baru terlalu costly bisa dengan salah itu. Tapi ya memang hambatannya perlu negosiasi lagi gitu ya, dan pasti secara logika tidak bisa semua sekolah. Jadi misalkan sekelas apa ya, high scope gitu ya, sekolah high scope atau misalkan Al Azhar gitu ya, ya kayaknya nggak bisa dimanfaatkan untuk seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang nggak bisa terlalu tinggi dan nggak bisa terlalu rendah juga. Jadi misalnya nggak bisa bantu high scope atau Al Azhar, nggak bisa bantu juga misalkan SD Al Barkah di gang mana gitu misalnya. Jadi perlu kualitas sekolah yang setara dengan sekolah negeri. Yang ini kayak yang kami coba rancang gitu ya, setara dengan sekolah negeri dan punya komitmen juga untuk membantu dalam pelibatan sekolah swasta ini. Jadi voucher system. Jadi kalau selama ini kan bantuan operasional mungkin nanti banyak dibahas Mbak Uli juga ya. Ada PIP, BOS itu kan bantuan operasional untuk siswanya. Tapi itu belum mencakup biaya-biaya lainnya. Biaya belajar mengajarnya, biaya investasi atas maintenance sekolahnya segala ini belum tercakup kan. Jadi salah satu solusinya adalah pelibatan sekolah swasta. Ini memang menuai pro kontra, tapi di Jakarta udah coba dimulai. Jadi kemarin sudah diketok juga di DPRD sebenarnya. Jadi coba pilot. Kebetulan kami sempat bantu sedikit gitu ya studinya terkait program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta. Tapi ini masih awalan, jadi mudah-mudahan sih bisa berjalan gitu ya. Lalu jadi tadi yang dibantu sekolahnya perlu tertentu, kualitasnya juga tertentu, juga satuan biayanya. Jadi perhitungan adalah berapa jumlah siswa yang akan dibantu di sekolah Al Barkah gitu misalkan ya. Itu ada 100 siswa, 300 siswa, nah itu hitungnya per siswa gitu. Jadi sekolah Al Barkah satuan biayanya 1 juta per siswa gitu misalkan. Tapi di sekolah Ar Rahman 2 juta gitu misalkan. Jadi itu yang jadi perlu dibedakan sesuai kualitasnya juga gitu. Jadi nggak bisa semua dipukul rata sama gitu. Untuk efisiensi juga. Itu jadi itu untuk penambahan data. Selanjutnya ini optimalisasi pendidikan non formal. Jadi ini salah satu opsi lainnya juga, tapi kami belum bisa eksplorasi lebih jauh. Jadi saya coba kutip dari studinya UNICEF. Ya ini belum jadi perhatian lebih lah. Jadi kalau di Kemdikdasmen sebelumnya Kemdikbudristek ya memang jadi fokuskan pendidikan formal yang diprioritaskan gitu ya. Jadi pendidikan non formal belum lalu dianggap sebagai prioritas. Yang memang mayoritas ada di pendidikan formal, tapi pendidikan non formal perlu disediakan. Dan bukan hanya perlu disediakan, tapi kualitasnya juga perlu baik gitu. Jadi nggak bisa ya asal ada aja gitu ya, itu juga nggak baik. Jadi pendidikan non formal kan bisa paket A, paket B, paket C dan seterusnya, itu bisa dibikin dulu restranya. Lalu pendidikan kualitasnya perlu dari segi kurikulum dan pembelajarannya juga bisa perlu ditingkatkan. Lalu SDM-nya, jadi kadang-kadang kan biar ada gurunya seadanya juga gitu ya. Jadi guru dan tutor dan juga tenaga pendidikan dan warga sekolahnya juga nggak terlalu siap untuk mengajar. Kadang-kadang juga ya, guru lepas gitu, guru honorer, dan ya walaupun di formal juga masih banyak, tapi non formal apalagi gitu ya. Jadi ini juga bisa diperhatikan untuk salah satu solusi atas mengentaskan anak tidak sekolah dan meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, ya mungkin itu aja kalau dari saya. Ini mungkin jadi memantik diskusi. Jadi teman-teman kalau yang bertanya apapun gitu ya. Jadi kalau kami memang banyak bergelut di bidang kalau akses sama partisipasi itu pembiayaan pendidikan, lalu kebijakan-kebijakan yang terkait BOS. Jadi kalau di daerah juga ada namanya BOP, beda lagi tuh. Kalau BOS tingkat pusat, BOP itu tingkat daerah, sama aja, namanya dong beda. BOSDA gitu ya, BOS daerah gitu ya. Nah, jadi itu bantuan operasional, tapi juga ada jangan mikir dengan BOS selesai, tapi juga dengan PIP, program Indonesia Pintar dia selesai, tapi ada biaya-biaya lain yang perlu ditanggung oleh pemerintah biar pendidikannya semuanya gratis, sepenuhnya gratis. Mungkin dari saya itu dulu.
terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi oleh Mbak Uli untuk mempertajam diskusi kita hari ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas tadi atas pemaparannya. Kalau dilihat dari data mungkin terlihat terpampang dengan jelas ya, walaupun hanya berapa persen, tapi ternyata begitu diterjemahkan sekian persen itu ternyata jumlahnya ini ya sangat besar ya. Apalagi partisipasi pendidikan dari jenjang SD ke perguruan tinggi itu cenderung menurun, bahkan tadi di bawah 20% kalau saya lihat ya. Ya kalau ATS itu semakin tinggi ya semakin banyak yang nggak lanjutin gitu, banyak yang sekolah ya. Kalau SD kan sekolah dasar namanya kan, pendidikan dasar. Jadi at least mereka udah pendidikan dasar. Kan kalau SMP, SMA tuh sebenarnya SMP sih bisa dibilang pendidikan dasar juga, walaupun namanya sekolah menengah ya. Tapi SMA ya itu udah makin lama makin sedikit yang untuk melanjutkan lagi, apalagi kuliah gitu, apalagi S1 dan seterusnya begitu. Betul. Dan tadi sempat disampaikan juga ada kurang lebih 3 masalah ya yang diberikan rekomendasi kebijakan, termasuk salah satunya itu integrasi pendataan yang lebih jelas gitu ya, by name, by address juga gitu, untuk memetakan masalah pertimbangan pendidikan tadi. Oke, ini mungkin untuk sesi diskusinya kita tunda dulu. Teman-teman, kakak-kakak yang hadir juga mungkin udah menyimpan banyak pertanyaan, tapi kita dengarkan dulu pemaparan selanjutnya dari narasumber kedua kita. Kepada Mbak Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada panitia ya, Indonesia Education Watch yang sudah mengundang kami dalam hal ini Semeru untuk memaparkan ya mungkin beberapa dari studi Semeru terkait dengan pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dengan terkait akses itu kan mungkin banyak ya pengertiannya gitu ya. Kita bukan cuma bicara apakah anak bisa pergi ke sekolah gitu misalnya, tetapi kita juga akan bicara tentang apakah anak bisa pergi ke sekolah yang berkualitas. Jadi bukan cuma anak itu dia bisa sekolah, tapi juga sekolahnya berkualitas gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin ini sudah menjadi pertanyaan kita semua juga ya. Sebenarnya di Indonesia itu akses pendidikan itu udah inklusif belum sih? Udah merata belum sih? Udah berkeadilan belum sih? Gitu. Nah, mungkin ini kita bisa jawab bersama-sama dari mungkin insight-insight yang bisa didapatkan dari beberapa penelitian Semeru. Selanjutnya, ya. Jadi kalau sebenarnya akses itu harusnya udah nggak jadi pembicaraan kita nih untuk tahun 2025 ini. Itu tuh udah seharusnya bukan menjadi pembicaraan. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang tantangan pendidikan di Indonesia itu sejak dibangunnya SD Impres itu kan untuk memperluas akses ya. Jadi waktu kita bilang tantangan Indonesia di awal-awal itu ya, itu yang pertama itu meningkatkan partisipasi sekolah. Nah, sebenarnya itu udah lewat ya. Kalau dibilang kan sebenarnya mungkin kalau kita lihat datanya, kalau untuk tingkat SD, SMP itu sudah lumayan baik ya. Yang perlu memang yang menjadi PR itu di kita tuh kan partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi sebenarnya. Nah, kemudian ya SMA juga masih di bawah 80 ya, kalau nggak salah masih di bawah 80 sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua itu tantangannya adalah meningkatkan input dan proses sistem pendidikan gitu. Jadi di sini kemudian tiba-tiba pemerintah itu anggaran pendidikan 20% gitu kan ada tuh di situ. Seharusnya kan itu udah nih partisipasi udah, terus kemudian anggaran udah, harusnya kita udah beralih ke kualitas nih, ke kualitas pembelajaran atau kualitas pendidikan itu sendiri. Tapi ternyata dua tadi itu sebenarnya belum terselesaikan juga sampai dengan tahun 2025 ini gitu ya. Kita masih punya banyak PR terkait dengan akses pendidikan. Jangan kan kita bicara tentang kualitas pembelajaran, ya aksesnya aja itu masih sangat belum merata. Kalau tadi kan dijelaskan oleh Mas Ciro ya ada ketimpangannya itu jauh sekali antara Papua sama yang ya kalau outlier ya kalau DIY, tapi ibaratnya dari timur Indonesia sampai barat Indonesia itu gapnya itu sangat besar gitu terkait pendidikan. Selanjutnya, nah sebenarnya jadi kalau kita bicara akses,
kita bisa lihat data sebenarnya kan kalau di semakin lama itu angka harapan lama sekolah sama rata-rata lama sekolah itu meningkat ya, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi memang tadi akses pendidikan itu belum merata gitu. Kalau di tahun 2024 harapan lama sekolah itu kan naik jadi 13,21. Jadi kira-kira nih anak-anak di Indonesia itu punya harapan untuk bersekolah paling nggak sampai jenjang D1, 13 tahun berarti kan. Dan rata-rata lama sekolah di Indonesia itu 9,22 tahun. Jadi maksudnya anak-anak di Indonesia itu penduduk di Indonesia yang usianya 25 tahun itu jenjang pendidikannya itu sampai kelas 9 ya, jadi kelas 9 kelas 10 gitu, itu kalau rata-rata lama sekolah. Nah, sama kayak tadi yang dibahas oleh Mas Ciro, kalau kita cuma ngelihat angka itu kan kesannya udah oke ya. Tapi kalau kita lihat anak tidak sekolah nih, anak tidak sekolah itu kan tadi sudah dijelaskan, anak yang tidak masuk ke dalam sistem pendidikan sama sekali atau dia putus sekolah gitu ya. Jadi baik itu anak yang mungkin ada loh anak-anak yang tidak pernah bersekolah sama sekali dari dia usia 0 gitu ya sampai dengan dia misalnya usia anak 17 tahun. Tapi ada juga anak-anak yang dia terpaksa putus sekolah di tengah jalan. Nah itu kalau berdasarkan data Susenas tahun 2022 itu ada sekitar 4,1 juta anak. Jadi ada 4,1 juta anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah. Itu kan cukup tinggi ya kalau misalnya kita mau ya meskipun tadi ya data secara partisipasi sekolahnya sudah membaik dan sebagainya, ternyata kita masih punya PR di anak tidak sekolah ini masih cukup besar gitu. Selanjutnya, nah, ya ini tadi sama ya, bisa di skip aja. Jadi cenderungnya memang banyak. Nah kemudian apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah gitu ya untuk meningkatkan akses pendidikan, gitu ya, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin atau keluarga prasejahtera dan menarik misalnya dan anak-anak yang tidak sekolah atau menarik anak putus sekolah itu untuk kembali bersekolah. Nah pemerintah itu punya satu program yang namanya Program Indonesia Pintar. Sebenarnya Program Indonesia Pintar ini kan namanya aja yang berubah-ubah ya dari tahun ke tahun gitu, dari setiap ganti presiden tuh ganti nama gitu programnya. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya awalnya di masa SBY kalau saya tidak salah 2004 ya, itu namanya BSN, Bantuan Siswa Miskin. Kemudian berganti sampai kemudian terakhir itu di masa kepemimpinan Jokowi itu namanya Program Indonesia Pintar atau kita kenal dengan nama PIP. Nah, PIP ini diberikan mulai untuk anak SD, SMP, SMA, dan kuliah gitu ya. Ada yang tahu besarannya berapa? Nominalnya? Untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, kuliah berapa? SD 900 kalau salah. SD 900? Lebih kecil, 400 ya? 400 ya? 450. 400 tuh bos. 450. Jadi SD itu 450.000 tahun, kemudian SMP 750.000 per tahun, dan SMA dulu ya itu 1 juta per tahun. Tapi sekarang sudah naik menjadi 1,8. Jadi saya nggak tahu tahun berapa mulai diberlakukan untuk yang SMA itu PIP-nya 1,8 juta per tahun. Selanjutnya, nah jadi pada tahun 2020 ini Semeru bekerjasama dengan UNICEF dan Bappenas, kami melakukan studi untuk melihat efektivitas dari program Indonesia Pintar dalam pemenuhan hak atas pendidikan ya, khususnya untuk anak dari keluarga prasejahtera, termasuk juga anak tidak sekolah atau ATS. Selanjutnya, nah bagaimana hasilnya? Nah ternyata kalau kita mau lihat dari data, ternyata proporsi proporsi rumah tangga dengan anak usia sekolah yang menerima PIP gitu ya. Jadi pada kelompok kuartil pertama atau 25% termiskin itu nggak banyak berubah gitu ya sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Bahkan jumlahnya itu sebenarnya kurang dari 30%. Jadi yang nerima PIP di rumah tangga miskin itu cuma 30%. Berarti 70%-nya diterima oleh anak-anak yang ada di rumah tangga non rumah tangga miskin.
Jadi kalau misalnya kita lihat di datanya ini ya, jadi kuartil pertama itu yang hijau memang dia proporsinya lebih besar dibanding yang lain, tapi ternyata ketidaktepatan sasarannya juga sama. Bahkan di kuartil pertama itu kan harusnya tidak masuk miskin ya, itu udah termasuk kaya gitu. Itu ada sekitar 4 ya kalau terakhir 2019 itu 4% di kuartil pertama itu menerima PIP gitu. Jadi ini di sini masih menunjukkan ketidaktepatan sasaran dari PIP itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya bantuan PIP itu kan dia selalu ditambah nih penerimanya ya, dari tahun ke tahun itu selalu ditambah. Tapi yang ini tuh tidak berubah gitu. Ketidaktepatan sasarannya itu tidak berubah gitu. Jadi tetap diterima oleh anak yang berada di rumah tangga kuartil kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi ketidaktepatan sasaran ini? Ini sebenarnya masalah yang kompleks ya kalau di PIP. Kalau berdasarkan temuan studi kami, itu salah satunya kita berkaitan dengan pendataan. Jadi mungkin salah satu penyebabnya aja yang saya sebutkan, kan ada beberapa. Jadi salah satunya itu adalah terkait dengan pendataan. Nah, kenapa pendataan ini? Jadi siapa yang menerima PIP ini diterima oleh anak yang datanya itu match antara Dapodik dengan DTKS. Ya, jadi itu penerima PIP. Jadi kalau misalnya di DTKS dia terdaftar sebagai anak dari rumah tangga miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan PIP. Nah, itu kemudian dicocokkan dengan data Dapodik yang di-entry oleh sekolah ya, dan dinas pendidikan. Tapi DTKS ini pemutakhirannya itu tidak terjadi setiap tahun gitu. Sementara Dapodik itu selalu dimutakhirkan. Jadi kayak Dapodik ini lumayan rajin lah ya sekolah sama dinas pendidikan itu untuk update gitu. Tapi kalau DTKS itu enggak, jadi akhirnya banyak yang enggak match gitu. Mungkin ada anak-anak yang seharusnya tuh udah nggak di sekolah itu, misalnya ada yang udah pindah, kemudian misalnya dia ya banyaklah terjadi ketidakcocokan data itu yang kemudian akhirnya membuat anak-anak yang tidak seharusnya menerima PIP itu kemudian mendapatkan PIP gitu. Selanjutnya, nah ini tadi kalau kita lihat proporsinya itu ya sekitar 30%, dan kalau dari distribusinya itu juga sama. Jadi cukup banyak siswa yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi itu menerima bantuan PIP. Jadi bantuan PIP itu terdistribusi ke 42% kelompok rumah tangga pada kuartil pertama atau yang 25% termiskin. Selebihnya itu terdistribusi di rumah tangga yang non rumah tangga miskin. Selanjutnya, nah kalau dari situ aja kita udah bisa menebak ya kira-kira ini efektif nggak sih PIP gitu ya untuk anak miskin gitu. Nah kemudian sekarang kita lihat dari nominalnya dan proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk sekolah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data yang kami olah ini, jadi kalau tadi ingat ya, SD itu 450.000 setahun, SMP 750.000, kemudian SMA kita hitung 1 juta dulu ya, karena waktu kami menghitung ini nominal PIP untuk SMA itu 1 juta. Tapi ternyata kalau kita lihat rata-rata biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk SD setahun itu 1,3. Ini sudah termasuk dengan rata-rata biaya pendidikan ini ya mulai dari transportasi mereka, kemudian biaya pendaftaran, perlengkapan sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk SMP itu 2,3 dan untuk SMA itu 3,7. Jadi kalau misalnya dibilang PIP itu hanya bisa mengcover 30%-annya aja lah dari biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh seorang siswa. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Nah, kemudian apalagi kalau SMA ya. Kalau dulu masih 1 juta tuh. 1 juta berbanding 3,7, wow jauh sekali gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya kemudian PIP ini dirasakan waktu itu kami studinya kualitatif dan kuantitatif. Jadi kuantitatifnya dengan data sekunder, analisis data sekunder, dan kualitatifnya kami melakukan studi kasus di 4 kabupaten, kota dan kabupaten di Indonesia. Memang dari informan yang kami wawancara ya, baik penerima PIP maupun orang tua, itu mereka mengakui bahwa ya adalah PIP sedikit
manfaatnya gitu ya untuk mereka, meskipun sebenarnya itu memang tidak menutupi, apalagi itu untuk siswa-siswa yang tinggal jauh terpencil, maksudnya mereka di daerah terpencil. Kenapa mereka menganggap bahwa PIP ini nggak ada maksudnya kurang gitu ya sumbangsihnya gitu untuk biaya pendidikan mereka? Karena PIP itu harus dicairkan, jadi untuk pencairan PIP itu harus dilakukan di bank, jadi dia terpusat. Kalau dulu kan kalau PKH itu kan dia di kantor pos ya, jadi di desa-desa itu tersebar. Nah sementara kalau PIP itu harus di bank, dan bank ini biasanya jarak dari rumah PIP ya, penerima PIP ini ke bank itu aja itu dia bisa makan waktu yang cukup panjang dengan ongkos yang besar. Jadi akhirnya misalnya anak SD dia dapat 450.000, ongkosnya untuk ke bank itu 200.000. Jadi kayak mereka cuma bawa pulang uang 250.000 gitu. Dan menurut mereka akhirnya itu kok rasanya tidak sebanding gitu ya. Nah beberapa daerah membuat sebuah solusi ya untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ada misalnya dari inisiatif gitu ya dari pemerintah daerah yang mencoba untuk meminta kepada bank untuk menjemput bola ke daerah-daerah yang terpencil tersebut gitu ya. Jadi mereka bank-bank ini datang setiap kali harus masa pencairan, datang ke wilayah tersebut supaya nanti penerima-penerimanya itu bisa tidak terlalu jauh gitu ya untuk mencairkan uang PIP gitu. Nah permasalahan lain yang muncul ya dari studi kami, dari teman studi kami, uang PIP yang udah sedikit itu dipotong oleh siapa? Sekolah. Jadi kenapa dipotong oleh sekolah? Jadi ada dua. Yang pertama itu ketika misalnya sekolah, jadi biasanya gini, kalau dia melakukan pencairan secara kolektif, jadi kan untuk mencairkan PIP itu dia jauh ya. Misalnya dia di kecamatan atau di kabupatennya gitu kan, itu jaraknya jauh misalnya dari desa. Maka sekolah akan berusaha untuk melakukan pencairan secara kolektif. Jadi harusnya itu tidak boleh ya, kalau dari secara aturannya itu nggak boleh. Tetapi kemudian sekolah melakukan pencairan secara kolektif. Jadi misalnya ada berapa siswa nih di sekolahnya yang punya yang dapat PIP, itu kemudian nanti diambilkan oleh sekolah gitu ya ke sana. Nah karena sekolah harus ke sana mau tidak mau kan ada ongkos. Nah kemudian ongkosnya itu dipotong dari uang PIP-nya. Nah ada yang kedua teman studi kami adalah uang PIP itu dipotong untuk dibagi rata ke siswa yang tidak dapat PIP gitu. Praktik-praktik seperti ini kan kayaknya dari zaman bantuan sosial di Indonesia ada, itu selalu terjadi ya, praktik bagi rata ini tuh selalu terjadi gitu. Jadi misalnya di sekolah, karena di sekolah tersebut misalnya ada anak yang lebih berhak untuk mendapatkan, tapi kemudian dia tidak dapat gitu. Nah jadi akhirnya kemudian sekolah berinisiatif untuk memotong misalnya 50.000 dari setiap siswa gitu ya, uang PIP-nya, kemudian dari yang terkumpul itu kemudian dibagikan lagi ke siswa yang dianggap oleh sekolah seharusnya mendapatkan PIP tetapi tidak mendapatkan PIP gitu. Padahal itu kan haknya anak-anak yang pun dapat PIP ya. Oke. Ya, selanjutnya kalau tadi kita bicara ya kenapa sih saya mengangkat, maksudnya kami studi tentang PIP ini karena kan PIP itu tujuannya adalah tujuan PIP itu adalah supaya anak-anak Indonesia itu yang berasal dari rumah tangga miskin itu dia bisa mengakses pendidikan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan PIP itu juga salah satunya kalau teman-teman mau baca di Juknis dan Jukomnya PIP itu adalah untuk mengembalikan anak yang tidak sekolah kembali bersekolah. Jadi ada dua tuh tujuan PIP. Nah, tetapi ternyata itu tuh kalau dalam studi kami ya, dalam temuan kami itu masih banyak sekali isu-isu yang kami temukan terkait dengan pencapaian tujuan PIP itu. Yang pertama tadi kita sudah bicara tentang kinerja ketepatan sasaran dari PIP itu masih rendah ya. Jadi masih ada yang harusnya tidak menerima PIP tapi dia menerima. Kemudian ATS itu sendiri yang sebenarnya menjadi tujuan dari PIP itu belum diprioritaskan di program Indonesia Pintar ini gitu. Jadi sepertinya ada yang miss mungkin oleh pemerintah ketika itu, oh ya udah kita bikin aja dulu nih tujuannya, tapi lupa untuk memikirkan gimana ya caranya
gimana ya caranya supaya anak-anak tidak sekolah ini bisa kembali bersekolah gitu. Karena ternyata tidak cukup, PIP itu tidak cukup untuk menahan anak itu tidak putus sekolah gitu. Terutama mungkin untuk SMA ya, tingkat SMA. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Ciro, itu alasan terbesar anak putus sekolah itu kan karena dia tidak punya biaya. Kemudian ada partnya itu adalah bekerja. Nah, anak-anak tidak sekolah, anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah ini, dia ketika dia misalnya misalnya dia tidak dapat PIP ya, kemudian dia tidak punya biaya gitu. Nah, itu kan akan sangat berat bagi mereka untuk melanjutkan sekolah. Terutama kalau misalnya di tingkat SMA. Kenapa tingkat putus sekolah di SMA itu paling tinggi? Salah satunya itu karena SMA itu kalau di Indonesia biasanya lokasinya ada di luar desa. Jadi kalau nggak di kecamatan, di kabupaten. Nah, anak-anak yang di desa ini dia butuh ongkos yang cukup besar untuk bisa pergi ke sekolah di luar desanya gitu kan, atau di kecamatannya gitu. Jadi karena kan biasanya SD itu di desa itu ada pasti. Terus nanti kalau udah semakin naik jenjangnya SMP itu biasanya ada sih di kecamatan terdekat. SMA itu lebih sedikit lagi jumlahnya yang ada di kabupaten gitu. Jadi makanya anak-anak ini dia semakin jauh dia harus mengakses SMA, itu kan membutuhkan uang transportasi yang tidak sedikit gitu ya. Jadi salah satu temuan studi kami juga, jadi studi yang berbeda dengan ini, jadi ada anak-anak SMA itu biasanya dia misalnya sekolahnya jauh ya. Waktu itu studi kami di Lombok, dia di Lombok Tengah, dia sekolahnya di Mataram, SMA-nya jauh itu. Dia harus dan angkot itu cuma ada satu kali doang ya, sehari gitu ya. Misalnya kalau pagi itu cuma ada jamnya, kalau dia udah terlambat akhirnya dia nggak sekolah gitu. Jadi akhirnya kalau dia misalnya nggak dapet nih jam 6, udah deh ditinggal gitu kan sama angkotnya, jadi dia nggak berangkat sekolah. Nah, solusinya biar dia bisa berangkat sekolah, nebeng sama teman yang punya motor. Kalau dia mau nebeng sama teman yang punya motor, ya nggak cuma nebeng dong, harus bayar bensin juga kan gitu. Nah, itu yang kemudian berat gitu ya bagi anak-anak yang dia bersekolah di luar wilayahnya tadi. Tadi betul sekali kata Mas Ciro, kita perlu penambahan gedung-gedung sekolah ya, tapi memang membangun sekolah baru itu cukup sulit. Salah satu kasus yang pernah kami temukan juga di studi yang berbeda, itu di Jawa Barat. Dulu pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dia punya program untuk membuat semacam sekolah satu atap ya. Jadi antar SMP sama SMA, supaya anak-anak yang bisa menampung gitu ya, anak-anak yang jauh gitu rumahnya. Tapi ternyata itu tidak berhasil tuh si program Pemprov itu. Kenapa? Karena ternyata satu, kita itu kan sistem pendidikannya juga cukup rumit ya, maksudnya koordinasi, desentralisasinya itu cukup ya rumit. SMP itu, SD SMP dia kewenangannya ada di tingkat kabupaten. SMA itu ada di tingkat provinsi. Jadi kalau mau menggabungkan SMA dan SMP satu atap, kewenangannya kan jadi dua, pemerintah nih, kabupaten sama provinsi gitu. Nah itu aja udah koordinasinya udah lumayan susah gitu. Nah kemudian yang kedua, ternyata tadi betul yang dibilang Mas Ciro, nggak semuanya mau lahannya dibebaskan untuk sekolah gitu. Jadi ternyata itu cukup sulit gitu ya. Meskipun mungkin niatnya baik, ternyata memang kendala tantangannya juga besar gitu. Nah kemudian ya ini sebagian kecil hanya merasakan perubahan minimal dari PIP. Nah ini tadi karena tadi ya nominal bantuannya kecil gitu ya dibandingkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan, biaya pendidikan yang harus mereka keluarkan. Nah saya juga baru tahu kalau nilai nominal PIP untuk SMA itu sudah naik 1,8, dan menurut saya ini sebuah langkah yang baik ya, menjadi 1,8 juta dari 1 juta loh, berarti kan kenaikannya juga cukup besar gitu ya. Selanjutnya, nah kemudian tadi, kalau kan tadi tujuan PIP itu dia untuk akses pendidikan untuk seluruh anak dari rumah tangga miskin ya. Kemudian yang kedua kan untuk menarik siswa yang tidak bersekolah agar dia kembali bersekolah gitu. Apakah sudah berhasil gitu ya? Apakah cita-cita mulia PIP itu bisa? Ternyata nggak ada, dari studi kami tidak ada hubungan yang signifikan
secara statistik antara tingkat penerimaan PIP dengan perubahan proporsi anak yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, nggak ada pengaruhnya. Jadi PIP tidak berpengaruh untuk menarik anak putus sekolah atau anak tidak sekolah itu kembali bersekolah, gitu. Karena kenapa? Proporsi rumah tangga yang menerima PIP, jadi proporsi rumah tangga dengan ATS yang menerima PIP itu juga sangat kecil. Ya, bisa next. Nextnya dulu sebenarnya, sorry. Jadi ini. Jadi kalau dilihat hanya sekitar 3 sampai 4,9% rumah tangga dengan ATS, ya. Jadi rumah tangga miskin yang punya ATS itu yang menjadi penerima PIP. Kecil sekali kan, jadi cuma ada sekitar 3 sampai 4,9% dari rumah tangga miskin itu. Jadi makanya kalau dipikir ya gimana caranya mau ngaruh gitu ya PIP untuk menarik anak tidak bersekolah itu tadi. Ya sebelum ini mungkin. Nah kemudian bagaimana dengan tingkat putus sekolah? Tadi kan beda ya, anak tidak sekolah dan anak putus sekolah itu. Kalau anak tidak sekolah itu dia mencakup anak putus sekolah juga. Tapi dia mencakup juga anak yang dari kecil tuh belum pernah sekolah. Kalau anak putus sekolah ya berarti dia berhenti di tengah-tengah gitu ya, drop out. Nah, terus gimana dengan anak putus sekolah? Apakah PIP juga berhasil nih narik-narikin anak-anak yang putus sekolah atau membuat anak-anak yang merencanakan untuk putus sekolah ini berpikir ulang gitu ya, apakah putus sekolah apa enggak gitu. Ternyata sama aja, PIP juga tidak signifikan untuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap anak putus sekolah. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka ini sangat statistik, saya sebenarnya peneliti kualitatif. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ada kan yang ada bintang-bintang itu ya, yang ada bintang-bintang itu ternyata kalau dilihat kan yang penerimaan PIP itu nggak signifikan ya, karena dia nggak ada bintangnya. Berarti yang ada bintangnya itu sebenarnya yang signifikan. Apa tuh determinannya yang bisa membuat yang berpengaruh terhadap tingkat anak putus sekolah gitu. Ternyata yang pertama itu adalah tingkat partisipasi kerja lulusan SMA ke atas. Jadi ini maksudnya semakin banyak lulusan SMA ke atas yang bisa masuk ke ranah pekerjaan formal, maka itu akan menurunkan tingkat putus sekolah. Berarti kan ini mengindikasikan pemerintah itu seharusnya membuat lapangan kerja yang lebih besar. Karena kan mungkin orang akan berpikir, oh iya, ngapain saya sekolah tinggi-tinggi, toh saya juga nganggur. Ya, gitu. Tapi ketika lapangan pekerjaan itu besar, maka kecenderungan tingkat putus sekolah itu akan menurun. Kemudian yang signifikan lagi berpengaruh itu adalah proporsi rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Agak lucu ya, tetapi mungkin ini dikaitkan dengan penerimaan informasi terkait pendidikan, misalnya pentingnya pendidikan, kemudian jadi peluang untuk mengakses informasi lebih besar ketika seseorang itu memiliki telepon seluler, dan itu yang kemudian berpengaruh kepada tingkat putus sekolah. Selanjutnya itu ini kan seluler sama mengakses internet ya, kemudian proporsi rumah tangga dengan kepala keluarga yang berpendidikan SMA ke atas. Jadi kalau kepala keluarganya itu berpendidikan tinggi, maka cenderung anak-anaknya juga itu tidak putus sekolah gitu. Itu bisa menurunkan tingkat putus sekolah gitu. Nah, jadi tapi PIP ternyata berpengaruh. Ya, selanjutnya ini tadi sudah ya. Udah. Oh iya, sama sih sebenarnya. Sorry, itu tadi ATS, ini tingkat putus sekolah sebenarnya sama. Oke. Nah ini sebenarnya ini aja, jadi sama sih sebenarnya dengan yang tadi ya, sekitar berapa persen sih sebenarnya yang jadi di desa sama kota itu juga berbeda gitu ya bagaimana kontribusi PIP gitu ya. Tentunya kontribusi PIP akan lebih terasa di daerah pedesaan daripada perkotaan. Perkotaan kan lebih jelas, biasanya secara transportasi, biaya hidup juga lebih mahal ya, jadi makanya kontribusi PIP itu jadi lebih kecil gitu. Nah kemudian lanjut aja, maaf ini kebanyakan data. Mungkin nggak usah. Jadi ini sebenarnya kita mungkin saya cuma mau bilang di sini ya poinnya, kita tidak bisa menganggap anak itu adalah seorang agensi ya. Anak itu punya agensinya sendiri. Dia bisa memutuskan apakah dia mau
dia punya kapabilitasnya sendiri gitu. Dia bisa memutuskan. Kita tidak bisa lihat dia misalnya mau bekerja pasti dipengaruhi dan sebagainya. Nah, dia tuh punya willingness tersendiri gitu ya. Nah, di studi ini kami melihat bahwa anak sebagai agensi itu dia punya beberapa hal di sekitarnya yang bisa mempengaruhi dia dalam memutuskan apakah dia mau lanjut sekolah atau dia bertahan di sekolah gitu. Jadi kalau di sini tentunya dari sisi bantuan sosial itu jelas, kemudian dari sisi bagaimana dia mempersepsikan pendidikan, jadi bagaimana dia melihat pendidikan itu dalam hidupnya gitu ya, seperti apakah dia menganggap pendidikan itu penting atau tidak, kemudian bagaimana juga sebenarnya di sini jarak juga termasuk yang mempengaruhi anak apakah dia akan sekolah, kemudian dari kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya, kemudian akses pekerjaan yang ada di sekitarnya, itu semua juga berpengaruh terhadap anak bagaimana dia memutuskan untuk lanjut sekolah atau tidak atau putus sekolah gitu ya. Jadi kalau dari studi kami tentang PIP ini, jadi ada anak yang dia penerima PIP, dia sadar bahwa PIP ini tidak bisa untuk membiayai pendidikannya keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan, karena ini anaknya SMA ya. Jadi waktu itu dari salah satu cerita dari informan kami, dia tidak bisa, dia tahu bahwa PIP ini nggak cukup nih buat biaya sekolah saya gitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh anak itu? Dia sekolah sambil bekerja. Nah, bagaimana dia bekerja? Bekerjanya itu adalah dengan jualan online gitu. Jadi kemudian jualan online ini modalnya dari mana? Dari uang PIP. Jadi kita bisa bilang nggak uang PIP-nya bermanfaat apa enggak? Sesuai dengan tujuan untuk pendidikan apa enggak? Karena uang PIP-nya dipakai sama dia untuk modal jualan online gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita pikir, oh dia secara kreatif memikirkan ya, karena dia tetap mau bersekolah gitu. Paling tidak dia tetap masih mau bersekolah, dan gimana caranya saya tetap bisa bersekolah meskipun mungkin uang yang saya terima itu tidak banyak gitu ya. Nah, kemudian sementara ada anak lain yang dia, kalau tadi disebutkan salah satu penyebab anak tidak sekolah itu kan tidak ketiadaan biaya gitu ya. Jadi itu benar ya, dari kasus-kasus yang kami temukan itu banyak sekali anak yang dia sebenarnya menerima PIP, tetapi karena dia kakak, adiknya banyak, akhirnya dia mengalah untuk untuk putus sekolah gitu ya, supaya itu bisa uang keluarganya itu bisa untuk pendidikan adik-adiknya, dan dia sendiri kemudian putus sekolah dan kemudian bekerja ya untuk menghidupi adik-adiknya gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu kan sebenarnya cerita-cerita seperti itu kami temukan gitu ya ketika melakukan studi kasus di 4 kabupaten kota itu, dan ya hampir semua ya mirip-mirip gitu ya, polanya tuh sama gitu ya, ketika ada biaya akhirnya dia bekerja kemudian dia putus sekolah. Tapi ada juga yang dia memang nggak punya biaya tapi dia tetap sekolah sambil bekerja gitu ya, bekerjanya pakai modalnya uang PIP itu gitu. Nah, ada juga yang kemudian jadi upaya-upaya untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ini kembali bersekolah itu juga kan tidak mudah ya, karena sekalipun diiming-imingi sama PIP itu juga nggak bikin anak itu mau sekolah gitu. Nanti kamu kalau balik sekolah dapat PIP kok gitu. Ternyata enggak, anak juga nggak mikir gitu kan. Ya itu nggak seberapa buat mereka gitu dibandingkan biaya yang mereka harus keluarkan. Jadi di sini mungkin rekomendasinya adalah ketika pemerintah itu mau menaikkan biaya PIP, udah terjadi ya untuk SMA, dia juga harus mempertimbangkan kompensasi atas anak-anak yang sudah terlanjur bekerja ini. Karena kalau dari temuan studi kami, anak-anak yang bekerja ini dia punya penghasilan sekitar 1-2 juta. PIP berapa? 1 juta. Setahun loh. Nah, jadi kan anak-anak ini ya jelas dia akan lebih memilih mendingan saya kerja aja gitu kan daripada
misalnya ya ini daripada karena PIP juga nggak seberapa gitu bantuannya gitu. Jadi pemerintah harus bisa memikirkan tadi ya nominalnya bagaimana untuk bisa mengkompensasi anak-anak yang sudah terlanjur bekerja ini. Tapi intervensi tentu tidak hanya di sisi bantuan sosial aja ya. Penting untuk pemerintah juga melakukan intervensi dalam hal bagaimana meningkatkan value anak terhadap pendidikan gitu. Kenapa sih anak kenapa sih anak mungkin menganggap pendidikan itu nggak penting gitu. Misalnya ya mungkin ada beberapa yang kita temukan menganggap pendidikan itu tidak penting. Nah, saya sebenarnya belum punya studinya terkait dengan yang spesifik ke arah sana. Tetapi kalau dari studi lain, mungkin tidak dari studi lain yang kami lakukan pada masa pandemi, ini sebenarnya menimbulkan satu perenungan ya ketika kami melakukan studi ini. Jadi kami melakukan studi terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi gimana sih kondisi pembelajaran jarak jauh ya ketika pandemi itu, dan kami menemukan anak-anak yang merasa rindu dengan sekolah gitu ya, kegiatan sekolah. Tetapi ketika kami tanya, apa sih yang paling kamu rindukan dari sekolah? Teman, bukan guru, bukan belajarnya, teman. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan sistem pendidikan kita sehingga anak-anak ini yang dia harapkan untuk bertemu adalah teman-temannya. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa sekolah adalah tempat mereka bersosialisasi ya, mereka juga belajar untuk bersosialisasi gitu. Anak-anak belajar secara sosial tidak hanya secara akademik gitu. Tapi kan mungkin ini menimbulkan satu pertanyaan tentang kualitas pembelajaran kita sudah sejauh mana sih? Kenapa anak-anak ketika pandemi itu yang dicari teman-temannya, bukan belajar dari sekolahnya, bukan guru-gurunya gitu misalnya seperti itu. Ya, next. Oke, ini mungkin satu tidak terlalu berkaitan dengan bantuan PIP. Ini salah satu studi kami terkait dengan anak dengan disabilitas. Jadi kami sebenarnya tidak studi secara spesifik terkait akses pendidikan untuk anak dengan disabilitas. Jadi kami melakukan sebuah studi yang mencoba untuk mengcapture secara garis besar kondisi landscape anak dengan disabilitas di Indonesia. Nah, salah satunya itu di bidang pendidikan gitu ya. Next. Nah, dari temuan studi kami itu ada 36% anak dengan disabilitas itu tidak bersekolah. Jadi ini cukup besar ya. Kalau kita bilang tadi kita bicara soal akses, maka kan seharusnya pendidikan itu kan adalah hak. Maka tidak boleh ada pengecualian. Siapapun dia harus mendapatkan akses terhadap pendidikan. Mau dia disabilitas, mau dia tidak disabilitas, mau dia dari keluarga kaya, mau dia dari keluarga miskin, juga dari keluarga prasejahtera, semua harus mendapatkan pendidikan. Tetapi ketika kita lihat ternyata ini ada 36% anak di Indonesia dengan disabilitas itu yang tidak bersekolah. Nah, kemudian anak dengan disabilitas itu bukan cuma punya permasalahan dia nggak bisa sekolah atau mengakses pendidikan, dia juga kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya, gitu. Jadi nggak terlalu kebaca ya kelihatan ininya. Jadi persentase anak dengan disabilitas yang menyelesaikan sekolah itu jauh lebih rendah daripada anak yang bukan dengan disabilitas, gitu ya. Jadi ini tentunya menjadi PR bagaimana caranya kita bisa menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusif. Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan inklusif di Indonesia kan sebenarnya gini, kita tuh menerapkan dua model ya untuk anak dengan disabilitas. Yang pertama itu model yang berbasis special needs ya, jadi sekolah luar biasa. Jadi kan banyak yang SLB. Kemudian yang ini tuh dia mengeksklud anak dengan gimana ya cerita. Jadi kalau misalnya kita ada dalam satu ini semua anak-anak disabilitas dan anak disabilitas dan anak dengan tidak disabilitas, maka anak dengan disabilitas ini kan dikeluarkan karena dia kayak kamu sekolah yang khusus aja gitu. Itu kan model pertama yang awam ya gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah mulai menerapkan model pendidikan inklusi. Jadi sekolah inklusif. Nah, sebenarnya di negara-negara maju itu sudah mulai mengarah ke pendidikan yang inklusi. Jadi jadi udah mulai meninggalkan sekolah yang
spesifik special needs gitu ya. Jadi langsung ke bahwa anak-anak yang dengan disabilitas ini harus bisa masuk di sekolah-sekolah reguler. Itu kan sebenarnya yang sekarang sedang di belum masih lihat ini yang sudah ya yang sedang dilakukan oleh pemerintah gitu. Tetapi ternyata itu tidak mudah ya. Kenapa tidak mudah? Jadi banyak sekali tantangan untuk menerapkan pendidikan inklusif atau sekolah inklusif ini. Jadi kalau kita dari sistem pendidikan kita aja, dualisme sistem pendidikan di Indonesia itu tantangan tersendiri. Dualisme ini adalah maksudnya pendidikan di Indonesia itu dipegang oleh dua Kementerian Pendidikan, di Kemendikdasmen sekarang namanya, dan Kementerian Agama. Jadi kalau Kemendikdasmen itu dia ngurusin yang pendidikan umum ya, sekolah-sekolah umum. Kemudian kalau yang Kemenak itu kan sekolah-sekolah yang berbasis agama, gitu. Nah, dualisme ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Kebijakannya satu nih, tapi dibikin sama dua kementerian. Tapi kemudian misalnya bikin kebijakan itu beda. Padahal misalnya kayak PIP aja tadi ya, PIP itu implementasinya dilakukan oleh Kemendikdasmen, belum terbiasa dengan Kemendikdasmen dan Kemenak. Nah, terus masing-masing Kemenak sama Kemendikdasmen itu punya juklak sama juknis yang berbeda. Saya lupa kalau Kemenak istilahnya juklak atau Kemendikbud yang istilahnya juklak gitu ya. Jadi juklak itu Kemendikbud juknis, berarti Kemenak itu juklak gitu. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan di juklak dan juknis itu. Ketika kami mencoba membaca juklak juknisnya, ini kok beda ya antara Kemenak sama Kemendikbud gitu ya. Nah, padahal kan kebijakannya satu ya, program Indonesia Pintar. Sama juga dengan ini, pendidikan inklusif gitu. Itu kebijakannya ada satu nih, regulasinya. Tapi karena dualisme sistem pendidikan ini, akhirnya kemudian membuat implementasinya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, jadi masing-masing itu punya panduan untuk inklusif. Kemudian jadi Kemenak, jadi dari temuan studi kami, Kemenak itu pernah membuat sebuah program percontohan. Jadi program percontohan pilot di Yogyakarta untuk pendidikan inklusif ini, untuk ya menerapkan sekolah inklusif ini, dan tidak berhasil. Pak, sorry, untuk penjelasan 5 menit lagi. Oh iya, ini udah mau habis kok. Ya, jadi kenapa? Karena ternyata sekolah juga belum bisa untuk mengimplementasikan itu, gitu. Nah, kemudian kapasitas guru sekolahnya, jadi kapasitas guru sekolah yang bisa mendampingi anak-anak dengan disabilitas ini itu masih kurang. Ada berapa jumlah guru di Indonesia, tahu nggak? Ada sekitar 3,1 juta guru ya, sekitar 3,1 juta lah, kira 3,1 juta guru di Indonesia. Tahu nggak berapa yang dia punya keterampilan khusus untuk mendampingi anak dengan disabilitas? 5.000. Jadi kapasitas guru sekolah juga itu belum merata gitu. Jadi dari temuan studi kami yang lain, jadi ada satu sekolah yang dia itu sekolah inklusif, menerapkan kami adalah sekolah inklusif. Tapi ketika kami mewawancara gurunya, mereka bingung gimana sih caranya ngajarin anak dengan disabilitas. Kalau anak yang berkebutuhan khusus tuh gimana ya menghadapinya, gurunya nggak tahu gitu. Jadi sekolahnya ini udah, kita labeli sekolah kita dengan sekolah inklusif, tapi ternyata gurunya tuh belum dibekali dengan kemampuan untuk bagaimana sih sebenarnya mendampingi anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi itu masih menjadi PR juga. Kemudian yang ketiga itu tentu keterbatasan infrastruktur ya, fasilitas mungkin yang bisa mengakomodasi anak dengan disabilitas, kemudian anggaran serta kurikulum inklusif itu juga masih menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Oke. Nah ini mungkin ya kalau kita bicara tentang akses, maka ketika memberikan akses kepada anak dengan disabilitas itu bukan sekedar menempatkan mereka ada di sekolah. Oh ini udah ada nih, kayak tadi ya, sekolah saya udah inklusif, tetapi juga kita harus menjamin partisipasi penuh dari mereka, baik secara akademik maupun secara sosial.
Secara akademik oke, apakah secara sosial dia tidak dikucilkan oleh teman-temannya, dia tidak dibully, itu juga harus menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Karena dari temuan studi kami yang lain, anak-anak dengan disabilitas itu putus sekolah salah satunya karena dibully, gitu. Jadi mereka akhirnya tidak melanjutkan sekolah ya karena sekalipun mereka pergi ke sekolah inklusi itu tetap mereka mendapatkan perundungan itu ya. Next, kayaknya udah. Nah ini silahkan kalau mau mengunduh laporan lengkap terkait landscape anak dengan disabilitas di Indonesia bisa pada laporan ini. Ini adalah studi yang kami lakukan di tahun 2022 bersama dengan UNICEF. Ya sudah, mungkin terakhir aja kata-kata dari saya terakhir ya, sudah saatnya kita sistem pendidikan kita itu berpihak kepada mereka yang rentan, tapi perbaikan untuk ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tentunya ya. Jadi perlu kolaborasi dari berbagai pihak supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tadi ya, akses pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena kepanjangan. Terima kasih Mbak Lutfa atas pemaparannya. Tadi sangat menarik ya bahwa ternyata bantuan dari pemerintah, program PIP yang kita kenal itu ternyata hanya mencapai 30% terdistribusi kepada masyarakat yang dalam kategori miskin gitu. Sisanya bahkan malah didominasi oleh yang dengan kategori non miskin ya Mbak. Kemudian juga selain distribusi PIP yang masih belum tepat sasaran, ternyata masih ada juga masih ada juga gap di antara data dari DTKS dan juga Dapodik ya untuk mencapai distribusi PIP yang lebih maksimal itu tadi gitu. Kemudian ternyata juga besaran KIP itu hanya bisa mengcover kurang lebih 30% dari biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh seorang siswa, sehingga masih banyak yang memang belum tertarik gitu, ada baik dari anak tidak sekolah ya maupun yang anak dalam kategori anak putus sekolah untuk kembali lagi ke sekolah. Sehingga kalau disimpulkan mungkin ya ternyata program ini itu belum ada dampak signifikan secara statistik untuk mengurangi tingkatan itu sendiri ya iya ya pasti betul. Oke, ini selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya mungkin akan buka dengan 2 atau 3 pertanyaan pertama kepada kakak-kakak atau teman-teman di sini. Boleh mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Oke. Ini perkenalan, saya Konda Gata atau Aga. Kebetulan jadi ya ikut perwakilan dari panitia juga dari Lab Demokrasi. Sebenarnya disclaimer sedikit, sebenarnya kami juga pengen menghadirkan dari ya kelompok yang ketinggian juga kayak disabilitas dan lain-lain, cuman memang berhalangan hadir. Tapi menurut saya memang penting juga dihadirkan perspektif mereka. Jadi terima kasih banget tadi dari Mbak Lutfa udah menyampaikan juga disabilitas, terus dari Mas Ciro juga tadi udah sempat menyinggung Gensi kalau salah di pendidikan non formal, karena itu memang penting banget. Dan kebetulan sebenarnya mungkin kalau kita lihat ya pendidikan ini kan banyak banget sebenarnya problemnya ya, dan terutama ya yang tadi banyak dibahas kan memang dari sudut pandang ekonomi, tapi ya seperti tadi juga sempat disinggung ada masalah-masalah yang mungkin bisa kita bilang masalah sosial budaya lah, yang kultur itu ya, kultural yang tampaknya nggak kurang mendapat perhatian di sini ya, mungkin ya karena memang kita nggak bisa menyampaikan secara komprehensif hanya dalam waktu yang singkat lah soal pendidikan ini. Cuman pasti pertanyaan kalau dari saya, gimana sih kita pertama-tama mendamaikan dulu lah, kayak karena kerap kali terutama dalam kebijakan kan ada perbenturan antara kebijakan dan mungkin fokusnya ke ekonomi pendidikan kayak pembangunan infrastruktur, tapi ternyata belum memahami soal sosial budaya, makanya kayak tadi kan banyak yang akhirnya jadi tidak tepat sasaran dan lain-lain. Dari saya sendiri, gimana sih kita mendamaikan perspektif dari yang sosial kultural dan perspektif ekonomi sendiri dalam kebijakan pendidikan, dan gimana sih posisi pemerintah sekarang mungkin dalam pengamatan dari terutama artikel 33 dari Semeru yang memang sering juga bermitra dengan pemerintah, apakah pemerintah sudah mampu mendamaikan dua perspektif tersebut dengan tepat dan dengan seimbang, atau
sebenarnya masih ada problem-problem juga di dalam mereka, dan kelihatan sih memang masih ada problem ya, karena banyak juga tadi kebijakan yang mungkin kurang tepat dan kurang bertahan. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Makan nama saya Fasya. Saya dari komunitas Ilmu Suara. Cek. Wah, beda gini aja ya. Saya Fasya dari komunitas Ilmu Suara, temannya Mas Bia dari Jogja juga. Sebenarnya Mas Bia kan bikin lab demokrasi, saya bikin Ilmu Suara gitu. Mungkin sedikit sharing juga. Sekarang saya juga adalah peneliti juga dari ikut Project ICIP, Center for Indonesia Policy Studies, di bidang pendidikan juga. Ini mungkin sedikit sharing ya, tadi terutama tadi saya datanya waktu sesinya Pak Ulfa. Jadi kita sekarang lagi bikin penelitian tentang pendidikan gitu, tentang motivasi pendidikan, motivasi anak perempuan belajar STEM gitu. Begitu sampai sekolah, itu jangankan anak-anaknya ada motivasi belajar STEM, motivasi belajar aja nggak ada gitu kan. Ditanya kenapa gitu ya, nggak punya uang gitu, nggak mau lebih penting kerja apa segala macam. Jadi itu kendala sih bagi saya, kendala kita di sistem pendidikan di Indonesia itu masih terbentur dengan aspek ekonomi. Dan menurut saya sih kita harus sepakat dulu bahwa sebenarnya kita semua pasti sepakat pendidikan itu harus terjangkau untuk semua ya, semua kalangan, baik dari kalangan mampu, tidak mampu, yang able dan disable dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga pasti tadi dari Mbak Ulfa terutama ya, itu kan juga menemukan fakta gitu bahwa anak-anak yang anak-anak yang nggak punya uang gitu, atau anak-anak yang dari ekonominya menengah ke bawah bahkan rendah begitu, mereka lebih termotivasi untuk bekerja gitu kan, untuk cari uang daripada untuk pendidikan. Sehingga ketika diberi insentif untuk kembali ke sekolah gitu, kembali buat mengenyam pendidikan, mereka lebih mereka kurang puas gitu, mereka lebih berjalan daripada pendidikan, daripada dikasih beasiswa pun nggak seberapa daripada uang yang saya bisa hasilkan sendiri. Nah, ada dua pertanyaan dari saya untuk kali itu. Yang pertama, apakah motivasi itu, apakah pemikiran itu timbul karena ada kesalahan atau mungkin ada miss dalam sistem pendidikan kita di Indonesia? Lalu yang kedua, kira-kira untuk mengatasi atau untuk meningkatkan atau mendorong anak-anak untuk bisa suka sekolah atau suka belajar, itu kira-kira gimana gitu, terlepas dari terlepas dari motivasi, terlepas dari keadaan perekonomian, yang apakah ada sistem tertentu gitu yang bisa kita terapkan untuk itu gitu, agar tadi tujuannya di awal pendidikan itu terjangkau untuk semua gitu. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aga dan Kak Faiz ya tadi. Fasya. Kak Farsya. Puasa. Oke, langsung saja mungkin ya akan dijawab oleh kedua narasumber. Dari Mas Ciru dulu. Oke, terima kasih Mas Aga sama Mas Fasya ya. Yang pertama dari Mas Aga, ada masalah sosial budaya kurang mendapat perhatian lebih. Lalu gimana mendamaikan atau menyeimbangkan gitu ya antara kebijakan yang approach-nya ekonomi gitu ya, yang untuk infrastruktur dan segala macam, tapi juga mempertimbangkan sosial budaya gitu, seperti apa, gimana caranya, dan gimana kondisinya dan posibilitas sekarang seperti apa. Ini susah sih pertanyaannya. Iya, karena kalau pendidikan memang orientasinya harus sosial ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan juga, salah satu rekomendasinya adalah, karena kan sekarang mayoritas sekolah, saya kasih contoh Jakarta aja ya. Kasih contoh Jakarta aja, lebih banyak sekolah swasta, dan terutama sekolah swasta yang berbiaya rendah dan kualitas rendah. Jadi itu yang memprihatinkan juga, dan saya yakin sih, saya belum mengolah datanya tapi bisa diolah, tapi saya yakin juga di Indonesia seperti itu. Jadi daya tampung nggak cukup, jadi di daya tampung sekolah negeri nggak cukup, maka sekolah swasta yang jadi dimasukkan anak-anaknya ke situ, rumah tangga memutuskan ke sana. Tapi karena tadi disampaikan, tadi kita bahas juga bahwa ya nggak sekolah ya karena nggak punya duit, nggak punya duit jadi nggak bisa sekolah, akhirnya milih bekerja gitu. Juga ada faktor-faktor lain kayak bullying dan lain-lain. Tapi menyimbangkan approach itu memang kebijakan pendidikan perlu, nomor satunya tuh
sosial dulu sih, keadaan sosial. Jadi pemerintah tuh punya tanggung jawab punya semua anak usia sekolah tuh harus disekolahkan oleh pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah itu. Maka kami sempat bantu DKI Jakarta juga, Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk merancang penyusunan kebijakan kayak sekolah swasta gratis ini yang tadi saya sampaikan juga. Ya memang susah. Jadi kalau dari tampung udah nggak bisa tadi dengan ruang kelas baru, unit sekolah baru udah nggak bisa gitu ya. Perlu tadi mekanisme untuk kerjasama sama swasta, tapi sekali lagi swasta tuh disegel oleh masyarakat dan mereka ada orientasi profit juga. Jadi nggak bisa semena-mena langsung kita beli layanannya aja gitu. Tapi menyeimbangkan itu sulit. Itu yang tantangan sama saat ini juga pemerintah daerah, pemerintah pusat. Posisi sekarang gimana? Kalau di pemerintah pusat tuh setiap tahun lalu ya, saya karena ini juga baru mulai ya, tapi sudah agak gelap nampaknya. Di tahun lalu di Kemdikbudristek itu fokusnya memang orientasi itu kualitas. Jadi ada yang namanya asesmen nasional, ya, itu mengganti UN. Sekarang dibalikin lagi, nah itu nggak tahu mundur apa enggak. Dulu UN, terus ada AN asesmen nasional. Jadi itu hasilnya jadi lapor pendidikan. Jadi saya lumayan bantu banyak dalam di situ. Jadi inginnya lapor pendidikan itu datanya itu dimanfaatkan untuk setiap sekolah merencanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi basis datanya bisa itu aja sebenarnya cukup. Jadi kalau alasan sekolah adalah saya bingung mau ngapain di sekolah. Jadi rapor pendidikan itu udah ada rapor pendidikan sekolah, lalu rapor pendidikan daerah, itu ada kabupaten kota, juga rapor pendidikan provinsi. Datanya sekarang udah rilis yang untuk publik. Jadi, tapi tiap sekolah itu punya akunnya, jadi kalau tahu akun belajar.id itu yang zaman Mas Tadim itu, ya itu bisa diakses itu. Dan itu udah mulai dari masalahnya, identifikasi masalah di sekolah itu, jadi personalized, tailor made, sesuai dengan sekolahnya itu masalahnya apa-apa. Jadi salah satu indikator prioritasnya adalah literasi numerasi, juga tambah karakter, dan ada puluhan indikator. Itu udah diverifikasi dan kan sampling, jadi bahasanya bukan seperti ujian nasional yang sensus. Sensus adalah semua siswa ikut ngerjain soal. Tapi kalau sampling asesmen nasional itu hanya kalau SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Jadi di kelas tengah. Jadi itu secara ilmiah memang sudah proven untuk sampling itu udah cukup, nilai cukup. Nah ini fokus pemerintah Kemdikbudristek waktu itu namanya itu pada kualitas. Lapor pendidikan ada, lalu asesmen nasional ada, lalu ada namanya kurikulum merdeka jadinya. Jadi fokusnya bukan mata pelajaran lagi tapi literasi numerasi, tambah juga karakter, fokusnya ke situ. Saya belum melihat fokus pemerintah saat ini arahnya kemana. Kayaknya sih lanjutin yang kemarin aja, kecuali UN dibalikin lagi, saya juga nggak tahu deh akan seperti apa. Rencananya UN katanya mau dibalikin lagi, nggak tahu itu informasi teman-teman semua aja apakah mundur atau tidak, karena katanya sih mau fokus akses juga katanya di isu-isunya gitu ya. Kemdikbudristek ini akan fokus akses juga karena Presiden Prabowo ada sekolah unggulan sekarang namanya. Terus ada sekolah rakyat. Sekolah Garuda. Ya, jadi nggak tahu itu akan memeratakan atau malah sebaliknya gitu. Karena kan dulu juga ada yang selalu jadi polemik PPDB zonasi gitu ya. Kalau polemik di semua daerah PPDB zonasi itu memang itu berasal keadilan. Memang memusnahkan adanya kompetisi merit base gitu. Jadi merit base system udah jadi nggak ada karena PPDB zonasi untuk keadilan. Jadi semua bisa akses. Itu memang kebijakan akses tuh. PPDB itu kebijakan akses. Nah, kayak rapor pendidikan, asesmen nasional atau ujian nasional tuh kebijakan kualitas tuh. Asesmen untuk mengakses itu. Jadi ada lain-lain kurikulum merdeka mengajar. Terus yang polemik lagi adalah yang di menteri sebelumnya adalah guru penggerak juga PMM, platform Merdeka Mengajar. Itu juga jadi platform Merdeka Mengajar, makanya fokusnya memang kualitas.
di menteri sebelumnya Monika mengajar bahwa guru bukan hanya mengajar tapi juga bisa belajar gitu. Itu juga. Tapi kalau posisi sekarang sih kayaknya akan ke akses tapi belum terlalu clear gimana arah. Kalau kemarin lihat presentasinya Wamen kayaknya masih ngikutin yang sebelum-sebelumnya aja. Terus apakah karena ada miss dari sistem pendidikan ya itu tadi ya mungkin dari Mas Fasya ya. Miss dari sistem pendidikan ya kalau gonta-ganti mulu ya capek juga sih sebenarnya. Sebenarnya nama-namanya mungkin gonta-ganti, tapi isinya kadang sama. Iya. Tapi karena namanya gonta-ganti itu kadang persepsi terutama guru ya, itu udah shock duluan. Jadi malah sekolah guru udah shock duluan. Ini apa lagi nih? Dulu KTSP 2013 revisi, terus kurikulum merdeka gitu. Sekarang mau jadi apa namanya kemarin ya saya lupa lagi. Pokoknya salah satunya sifat ya deep learning. Kebiasaan anak hebat itu segala macam. Jadi itu kan istilah-istilah ya. Sebenarnya mungkin isinya hampir sama, tapi kadang-kadang itu yang jadi membuat jadi nggak sustain gitu ya. Itu mungkin yang jadi miss juga. Dan ya poin utama kalau dari sisi kualitas, kalau dari akses tadi kita banyak bahas ya. ATS tapi solusi udah banyak sebenarnya, tinggal implementasinya. Jadi kayak BOS, PIP sebenarnya tujuannya udah baik, tapi implementasinya tuh ya kata-kata saran segala macam gitu ya. Miss di bawahnya. Jadi kadang di pusatnya udah cukup oke gitu ya, tapi di bawahnya pemerintah daerah tuh nggak masuk gitu ya. Jadi nggak works gitu kebijakannya. Terus kalau kualitas ya tadi fokusnya yang tahun lalu kualitas, sekarang mungkin ke akses, tapi terkait kualitas guru nih yang sebenarnya bisa jadi topik selanjutnya, diskusi selanjutnya ya. Jadi agak panjang bahas kualitas guru, jadi sebenarnya nggak bisa disalahin akses terus murid-muridnya aja, tapi gurunya tuh kadang-kadang nggak siap juga untuk mempersiapkan murid-muridnya. Terus bagaimana membuat sekolah jadi menarik tadi ya Mas ya. Nah ini susah juga pertanyaan ini, gimana ya menariknya? Iya, kayaknya sebenarnya kalau saya lihat ini saya pribadi, mungkin yang kebijakan sebelumnya yang ada yang merdeka belajar segala macam itu mungkin jadi membuka ruang berpikir kreatif, berpikir kritis lebih luas gitu ya. Tapi sekali pasti ada polemiknya lagi bahwa dia semaunya gitu misalnya. Jadi kadang-kadang Indonesia itu kan dari sama-sama mereka beragam, jadi suku, ras, agama dan juga sifat-sifat. Jadi membebaskan secara sebebas-bebasnya nggak bisa juga, perlu ada struktur juga. Jadi ya membuka ruang itu penting, tapi menstrukturkan dan jadi bisa lebih disiplin juga penting juga sih. Ya mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Mas Milo atas tanggapannya. Iya, pertanyaannya susah-susah ya. Iya, gimana mendamaikan dari yang pertama tadi dari Mas Aga, bagaimana mendamaikan perspektif sosial budaya dan ekonomi? Ya memang sebenarnya itu tidak harus dibenturkan ya. Kedua hal ini harusnya tadi seimbang, berjalan beriringan gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa pendidikan juga pasti ujungnya di ekonomi gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa perlu untuk memahami terkait dengan perspektif sosial budaya dalam pendidikan itu sendiri gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkannya ya sebenarnya gimana ya? Jadi memang kalau misalnya mungkin ini sekalian menjawab yang lain-lain juga gitu ya. Kalau misalnya kita kayak misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Ciro ya. Kayaknya sebenarnya kan kalau misalnya di kualitas pembelajaran gitu ya, kualitas pembelajaran kemudian kualitas guru itu kan satu hal yang bisa menarik anak untuk termotivasi belajar gitu ya. Kalau tadi saya ceritakan anak-anak ternyata merindukan sekolah, itu yang dirindukan bukan guru atau belajarnya, tetapi ternyata teman-temannya gitu. Karena
gimana sih caranya bisa supaya mereka itu juga merindukan belajarnya itu sendiri, ya berarti belajarnya harus dibuat menarik gitu ya. Nah kalau tadi mungkin disebutkan oleh Mas Ciro, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu sebelum-sebelumnya gitu ya, itu sebenarnya kan sudah diarahkan untuk memperbaiki tadi ya kualitas pembelajaran dan pengajaran gitu. Tetapi mungkin karena tadi kebijakan yang berubah-ubah, kita nih punya masalah, memang pejabat kita nih punya masalah di ego ya. Jadi ketika ada satu kebijakan yang sebenarnya itu bagus, tetapi itu warisan dari pejabat sebelumnya, kadang-kadang tuh mereka nggak mau melanjutin gitu, karena pengennya punya legacy gitu ya. Padahal kan sebenarnya yang harus dipikirkan adalah ini tuh tujuannya untuk siapa gitu kan untuk rakyat Indonesia, untuk anak-anak Indonesia. Apa yang bagus ya seharusnya dilanjutkan gitu. Ketika itu kemudian berubah-ubah, ya memang pada akhir yang menjadi korban adalah yang di bawah, guru, sekolah, dan murid gitu. Nah, tadi kalau misalnya dari Mas Ciro ya disebutkan terkait PMM gitu kan, semua platform-platform itu kan sebenarnya untuk merangsang bagaimana siswa maupun guru itu bisa berpikir kritis gitu ya. Sayangnya kita itu tidak terbiasa, guru-guru kita itu, dan mungkin akhirnya kemudian siswa-siswa itu tidak terbiasa ketika diberikan otoritas. Karena apa? Kebiasaan kita dari zaman jebot, mungkin dari zaman Orde Baru itu adalah instruksi, top down ya. Semuanya misalnya gini, guru itu misalnya gini, ada salah satu studi kami itu, jadi kami mencoba untuk membuat sebuah intervensi di Jakarta terkait dengan pelatihan guru. Jadi bagaimana guru itu bisa memilih pelatihan yang mereka inginkan sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini kan sebenarnya beda-beda PMM kan, beda-beda PMM gitu. Tetapi kemudian guru-guru yang punya motivasi tinggi dan guru-guru yang kualitasnya bagus, dia bisa tuh mengikuti platform itu, namanya Jakarta Pelatihan. Jadi bisa tuh dia semangat gitu ya, saya tahu nih kebutuhan saya ini. Tapi guru-guru dengan motivasi rendah dan juga kualitasnya juga kurang, itu nggak bisa. Yang ada mereka, kenapa sih saya nggak disuruh aja gitu langsung ikut ini pelatihan apa kayak gitu, training apa kayak gitu, karena mereka udah terbiasa dari dulu itu pasti sekolah itu, ini ada surat dari Dinas Pendidikan, ada training untuk pengajaran matematika, minta guru matematika 2 orang. Ditunjukkan langsung, tapi belum tentu butuh kan sebenarnya gurunya. Nah, karena terbiasa dengan yang seperti itu, pada akhirnya ketika dikasih keleluasaan untuk menentukan kebutuhannya sendiri, bingung gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya ini kan kebiasaan itu kan sebenarnya bisa diubah ya. Jadi ya mungkin memang harus pelan-pelan gitu ya. Tetapi juga kebiasaan tidak bisa berubah ketika orangnya tidak paham kenapa saya harus berubah gitu. Maka guru-guru juga harus dipahamkan bagaimana caranya memahamkan guru-guru ini supaya berubah dari pendidikan gurunya dulu. Jadi kalau kita tarik tadi sebagai kualitas guru ini bisa jadi satu tema tersendiri. Tapi kalau kita tarik lagi ya dari awal pendidikan gurunya ketika dia memilih untuk masuk di saya lupa. Ya, universitas gitu ya. Itu sudah harus ada kurikulum yang memang menyadarkan mereka, yang memang memahamkan mereka cara berpikir kritis, cara untuk bagaimana mereka itu bisa punya otoritas tersendiri untuk mengenali dan mengidentifikasi kebutuhannya gitu. Nah, itu kemudian ya tadi berarti bagaimana kita mendamaikan perspektif sosial dan ekonomi ini ya tentu dari awalnya ya, dari ditarik dari kebijakannya, dari atasnya ya tadi benar banget kata Mas Siro. Kadang-kadang di atasnya tuh udah bagus, kayak PIP itu sebenarnya kebijakannya di atas tuh aturannya udah sangat rigid, udah baik gitu ya kalau kita lihat, tapi ketika diturunin ke bawah, jeng gitu ya, kacau balau gitu. Kenapa kayak gitu? Lagi-lagi kita bicara soal desentralisasi. Tidak semua pemerintah daerah itu punya kapasitas dan kapabilitas yang sama. Jadi ada pemerintah, kenapa bisa kita misalnya gapnya antara satu daerah dengan daerah lain itu bisa timpang gitu ya? Karena kapasitas pemerintah daerahnya itu juga beda-beda. Misal kita mau membandingkan pemerintah Jogja misalnya ya, pemerintah daerah Yogyakarta itu dengan misalnya pemerintah yang masih sama di wilayahnya, misalnya Kebumen gitu ya, masih deket-deketan gitu. Pemerintah Jogja itu lebih bagus gitu maksudnya
dari sisi ya, ini karena kami studi di dua kabupaten itu jauh lebih baik gitu ya ketika mereka mengimplementasikan sebuah kebijakan pendidikan gitu. Kenapa ya? Karena kapasitas pemerintah daerahnya, lagi-lagi kita bicara tentang yaitu kapasitas pemerintah daerahnya itu masih menjadi PR juga di kita. Dan salah satu yang mungkin bisa yang menjadi tantangan juga adalah karena di Indonesia itu dia masih kebijakan-kebijakan kita itu cenderungnya adalah one size fits policy. Jadi satu kebijakan untuk semua. Padahal kita punya berapa banyak 514 kabupaten kota. Kemudian ini semua kapasitasnya beda-beda gitu. Kemudian ada satu kebijakan itu dibuat sama semua untuk semua daerah diberlakukan. Sementara kapasitas pemerintah daerahnya berbeda-beda. Pasti implementasinya juga akan jauh berbeda gitu ya. Andai saja pemerintah itu membuat kebijakan dengan misalnya mengidentifikasi, kita punya kebijakan, saya nggak tahu apakah ini mungkin atau tidak ya, kebijakan A, B, C. Kebijakan A adalah untuk wilayah-wilayah yang dia sudah bagus kapasitas pemerintah daerahnya, kemudian kebijakan B adalah untuk daerah-daerah yang pemerintah daerahnya itu membutuhkan support yang minim gitu ya, kemudian C itu adalah untuk daerah-daerah yang supportnya harus lebih besar gitu. Nah, itu kan mungkin akan membantu ya untuk daerah-daerah, atau misalnya pemerintah bisa membuat panduan gitu ya untuk gimana nih kalau kamu daerahnya begini, kalau kamu daerahnya begini, kalau kamu daerahnya begitu. Jadi tadi one size fits policy itu masih menjadi tantangan, dan itu yang kemudian akhirnya membuat implementasi di daerah juga kebanyakan akhirnya kurang optimal gitu. Kemudian bagaimana caranya membuat anak suka belajar ya tadi, kalau misalnya kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita, dimulai dengan kualitas guru itu mungkin bisa, saya juga belum tahu karena belum ada studinya nih, tapi ini dari studi sebelumnya aja ya, mungkin bisa membuat motivasi belajar anak itu juga meningkat gitu. Selanjutnya, tadi saya mau menambahkan terkait dengan misalnya akses PIP dan tadi ya disebutkan bantuan-bantuan sosial itu kan sebenarnya untuk membantu anak-anak dari rumah tangga miskin supaya bisa mengakses pendidikan. Nah, sebenarnya kalau dari temuan studi kami, ketika PIP dan PKH itu menjadi sebuah misalnya komplementari ya. Jadi ketika satu rumah tangga itu, satu anak itu menerima bantuan PIP dan PKH, maka dia bisa mengcover 53%, sekitar 50%, lebih dari 50% biaya pendidikannya gitu. Nah, harusnya kan memang dalam satu rumah tangga miskin itu dia mendapatkan semua bantuan sosial tersebut ya. Jadi dia dapat PKH, dia dapat PIP, kemudian dia dapat bantuan sosial lain gitu. Itu kan supaya mempercepat dia keluar dari kemiskinan. Tapi yang ada di kita ini kan, rumah tangga itu udah dapat PIP, udahlah PKH-nya ke yang tetangganya aja gitu, sama-sama miskin. Nah, harusnya kan nggak gitu ya. Itu yang kemudian tidak dipahami oleh perangkat daerah yang ada di bawah gitu, membagi rata bantuan sosial, padahal satu bantuan sosial dikasih satu rumah tangga miskin dikeroyok oleh beberapa bantuan sosial, itu kan sebenarnya untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan gitu. Ya, terakhir ya saya ingat ya kadang-kadang kebijakan-kebijakan kita gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga ada beberapa yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Contohnya mungkin tadi terkait PPDB. Kalau tadi kan dibilang PPDB itu kan untuk kebijakan akses ya. Betul, itu kebijakan akses mungkin memang implementasinya masih ya begitulah ya, menimbulkan berbagai polemik gitu di masyarakat gitu. Tetapi kan sebenarnya yang perlu dipahami dari PPDB itu adalah dia itu kan untuk membuka akses luas-luasnya bagi anak dari rumah tangga miskin atau siapapun itu bisa menjangkau mendapatkan pendidikan. Nah, sayangnya memang saya ingat ketika itu kejadiannya ketika di Jakarta mencoba untuk membuat kebijakan afirmasi tersebut gitu ya, itu kan gonjang-ganjing banget tuh yang PPDB zonasi itu ya. Lucu karena mungkin masyarakat kita ini sudah terlalu lama menikmati ketimpangan, sehingga ketika diberikan satu kebijakan yang afirmatif itu merasa aneh. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Terima kasih Mbak Ufa atas jawabannya. Gimana Mas Aga?
Aga dan Mas Farsha ada tanggapan dulu? Oke, aman ya berarti.